Aku ingat saat pertama kali mendengar tentang suatu desa yang berada di ujung Jawa Timur yang bernama Desa Tentram. Ada seorang pedagang tua di pasar menceritakannya dengan antusias, seolah-olah tempat itu adalah surga yang tersembunyi dari dunia luar. Desa itu sangat indah, katanya, damai dan jauh dari keramaian kota. Kalau kau ingin mencari ketenangan, pergilah ke sana. Aku yang tengah mencari pelarian dari kehidupan kota yang melelahkan, segera memutuskan untuk pergi. Setelah mengetahui pasti alamat desa tersebut, langsung aku bergegas untuk menyiapkan pakaian dan perlengkapan untuk pergi ke sana. Perjalanan ke Desa Tentram memakan waktu seharian, penuh menggunakan bis. Jalan setapak yang kulewati semakin lama semakin sunyi, dikelilingi hutan lebat dan pegunungan yang menjulang tinggi. Saat tiba di desa itu, aku merasa seperti telah menemukan surga. Sawah hijau yang subur, rumah-rumah kayu yang tertata rapi, dan penduduk desa yang menyambutku dengan senyuman ramah. Seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput, namun mata yang lembut, menyambutku dengan tangan terbuka. "Selamat datang," katanya. "Kau pasti akan merasa nyaman di sini." Kehangatan dan keramahan penduduk desa membuatku merasa diterima dengan baik. Mereka sangat ramah, memberiku makanan yang enak, tempat tidur yang nyaman, dan cerita-cerita tentang desa mereka yang penuh dengan kedamaian. Waktu berlangsung dengan sangat cepat tanpa terasa. Malam itu, setelah berpamitan dengan para penduduk desa yang kembali ke rumah masing-masing, aku merasa sedikit lelah karena perjalanan lama yang telah aku lalui. Lalu aku memutuskan untuk istirahat lebih awal. Aku menyiapkan tempat tidurku. Lalu aku ketidur. Namun, saat malam semakin larut, aku terbangun karena merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya, hanya suara angin yang berdesir lembut di antara pepohonan. Tapi kemudian, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamarku. Suara itu pelan, hampir tidak terdengar, tapi jelas semakin mendekat. Dengan hati-hati aku bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Di sana, di depan pintuku, berdiri seorang anak kecil, matanya kosong dan pucat, dengan senyuman yang begitu aneh sehingga membuat bulu kudukku meremang. "Maukah kau bermain denganku?" tanyanya dengan suara lirih yang dingin, suara yang tak seharusnya dimiliki oleh seorang anak kecil. Aku merasa sangat ketakutan dan segera menutup pintu. Tapi rasa takut itu berubah menjadi teror ketika aku menoleh dan melihat ke arah jendela. Di luar,
Hanya ada kegelapan yang pekat, seperti tak ada jalan keluar dari desa ini. Aku merasa terjebak, dan ketika ku buka pintu sekali lagi, anak kecil itu sudah tak ada. Sebagai gantinya, aku melihat bayangan gelap yang bergerak cepat ke arahku. Bayangan itu membuatku tersentak mundur dan terjatuh. Ketika aku terbangun, aku berada di tengah hutan jauh dari desa. Dengan panik, aku mencoba kembali, namun yang kulihat hanyalah reruntuh. Desa yang indah dan tenang itu telah berubah menjadi puing-puing yang ditinggalkan, dikelilingi kabut tebal. Tidak ada rumah, tidak ada penduduk, hanya ada sisa-sisa bangunan yang hancur dan dipenuhi tanaman liar. Aku merasa sangat kebingungan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun kemudian, suara tawa menggema dari segala arah. Tawa yang aneh dan menakutkan. "Kau tidak akan pernah bisa pergi," bisik suara wanita tua yang menyambutku saat tiba di desa. Aku mencoba melarikan diri, tapi sepertinya hutan itu tak berujung. Aku berlari, setiap langkah yang kuambil hanya membuatku semakin tersesat. Malam itu seolah-olah tidak pernah berakhir, dan aku merasa diriku perlahan-lahan kehilangan harapan. Aku sangat panik, aku sangat ketakutan. Ketika pagi tiba, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Desa itu kembali seperti semula, asri dan tenang. Tapi aku tahu sekarang bahwa itu semua hanya ilusi. Kini, aku sudah menjadi bagian dari desa ini, terperangkap bersama mereka. Setiap kali ada tamu baru yang datang, aku berdiri di antara penduduk lainnya, menyambut mereka dengan senyuman hangat dan mata yang menyimpan kegelapan abadi. Mereka tidak tahu, seperti aku dulu, bahwa desa ini adalah jebakan. Mereka akan merasakan kedamaian yang aneh, tapi pada akhirnya mereka akan bergabung denganku selamanya, terperangkap dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir.